Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Shalom adik-adik. Wah, sudah siap beribadah belum hari ini? Siap dong, Kak. Nah, kalau sudah siap, berarti adik-adik siap memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, Kak. Kita mau nyanyi lagu apa? Hari ini ku rasa bahagia. Ya, semuanya bangkit berdiri. Tepuk tangan ya. Ku
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ucapkan doa yang Inang bacakan. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kebaktian kita diambil dari hukum Taurat yang pertama. Kita sama-sama mengucapkannya ya, suaranya yang keras. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian bunyinya. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum pengakuan dosa, mari kita nyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Semuanya bangkit berdiri. Oke, gerakan ya Kak. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau meminta pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkan doa yang Inang bacakan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sebelum kita membaca epistel, ayo Alkitabnya dibuka. Epistel kita diambil dari Lukas pasal 12 ayat 8. Lukas pasal 12 ayat 8. Kita bersama-sama mengucapkannya. Suaranya yang keras ya. Semangat ya. Ayo. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Sungai sukacitamu. Dengan penuh sukacita. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan hati kita untuk mau mendengar firman Tuhan. Untuk itu kita nyanyikan lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang telah menjagai, memelihara, dan memberikan kehidupan bagi kami, sehingga pada hari ini kami masih boleh beribadah kepada-Mu melalui ibadah online. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan memberikan firman. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi bekal bagi hidup kami, untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan hanya boleh mendengarkan firman-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini diambil dari Yohanes. Ayo dibuka Alkitabnya ya, di Perjanjian Baru. Yohanes pasal 21 dimulai dari ayat 1 sampai dengan 14. Sudah dibuka Alkitabnya? Inang ulangi lagi. Yohanes pasal 21 dimulai dari ayat 1 sampai dengan 14. Inang baca ya. Kalian lihat Alkitabnya, ikutin dalam hati. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak.
Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Demikian bunyinya. Halo, anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Berarti hari ini semuanya dalam keadaan sukacita, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, gak boleh bercanda, gak boleh ngobrol. Dengarkan ya. Firman Tuhan kali ini sangat menarik, yaitu tentang murid-murid Yesus yang ada di Danau Tiberias yang sedang melakukan penangkapan ikan. Inang pernah nonton di televisi yang namanya Mancing Mania. Seru ya, ketika perahunya sampai ke lautan, mereka memancing. Ketika mereka mendapat ikan, mereka berteriak, "Ore, ore, kita dapat ikan." Kalau ikannya besar, dilihat pancingnya, diputer lagi pancingnya, diulur lagi, supaya ikan itu jangan lepas dari kail mereka. Tapi kalau ikannya besar, mungkin kan pasti ikannya berat ya. Lalu dia memanggil teman-temannya, "Ayo, bantuin, tolong saya." Nanti teman-temannya membantu, ada yang memegang badan, yang memegang kail, ada yang memegang kailnya. Mereka ikut semua. Ditarik lagi, diulur lagi, ditarik lagi, sampai ikannya dekat ke perahu. Setelah dekat baru mereka angkat, lalu mereka masukkan ke dalam perahu. Begitu sukacitanya mereka, begitu gembiranya mereka, begitu senangnya mereka. Padahal hanya dapat satu ikan ya, tetapi sudah sukacita. Mereka sudah mendapatkan berkat. Tapi yang kita lihat, tadi yang kita baca dari firman Tuhan ini, beberapa orang murid Tuhan Yesus, Simon Petrus. Simon Petrus ini adalah pekerjaannya seorang nelayan, seorang penangkap ikan. Lalu ditemani oleh yang namanya siapa? Yang menjual Tuhan Yesus. Ayo, siapa namanya? Thomas. Thomas itu disebut juga Didimus. Ya, kita tahu ceritanya si Thomas. Ketika teman-temannya mengatakan, "Itu Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus yang hidup sudah datang." Tapi apa kata si Thomas? "Kalau saya belum melihat bukti tanda paku di tangannya, dan saya akan melihatnya dengan memasukkan jari saya ke lubang paku itu, saya belum percaya itu bukan Tuhan Yesus, itu orang lain." Itulah kata si Thomas. Si Thomas ya, padahal Tuhan Yesus sudah berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya." Walaupun tidak dilihat tapi percaya. Si Thomas bukan begitu. Dia harus lihat dulu, ada bukti nyata, ada fakta, baru dia percaya. Tuh. Ada lagi teman-temannya yang lain. Siapa lagi temannya? Nathanael, Zebedeus, dua orang muridnya yang lain. Ketika si Simon Petrus berkata, "Saya mau ke pantai, saya mau ke danau, saya mau menangkap ikan." Lalu teman-temannya, saya ikut.
begitu kita beramai-ramai. Mereka beramai-ramai naik ke perahu, lalu mereka sampai di tengah danau Tiberias. Malam itu mereka menjala ikan. Setelah jalannya dilepas, ditarik, dilihat, kosong. Dilempar lagi jalannya, ditarik lagi, dilihat, kosong. Dilempar lagi jalannya, ditarik, dilihat, kosong. Sampai mereka satu malam, seekor ikan pun tidak ada mereka dapat. Sampai satu malam, coba kalau satu malam ya, waktunya lama. Tapi seekor ikan pun tidak ada mereka dapat. Pagi hari ketika matahari sudah terbit, Tuhan Yesus berdiri di pantai. Tuhan Yesus berdiri di pantai. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lauk pauk di sini artinya ikan. Apakah kalian mendapat ikan? Lalu kata mereka, "Tidak ada." Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu, lemparlah jalamu." Tetapi sekarang disuruhnya di mana? Di sebelah mana? Pintar, di sebelah kanan perahu. Setelah itu mereka menaburkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Ketika mereka menarik jala itu kembali, aduh, kok susah, kok berat. Ternyata jalannya itu sudah dipenuhi oleh ikan-ikan yang besar-besar. Banyaknya ikan itu 153 ekor ikan. Banyak banget ya. Ikannya besar-besar, banyaknya 153. Coba ikan satu ekor saja kalau sudah besar berat membawanya. Di tangan dibawa nggak bisa lagi, harus diapain? Harus dipanggul baru bisa dibawa, saking beratnya. Ini luar biasa berkat Tuhan kita. Luar biasa pedulinya Tuhan kita. Luar biasa kasihnya Tuhan kita. Ketika hanya melempar sekali jalannya, sudah terpenuhi jalannya dengan ikan yang besar, banyaknya 153. Tapi kita lihat ajaib ya, penuh mukjizat ya. Ketika menarik, walaupun itu sangat berat, walaupun itu ikannya penuh, apa yang kita lihat dari kehebatan Tuhan kita, dari keajaiban Tuhan kita? Lihat, jalannya tidak ada sedikit pun rusak. Jalannya tidak sedikit pun ada yang robek. Masih utuh, masih bagus. Loh, kok bisa begitu? Itu karena Tuhan menyayangi para murid-muridnya. Jadi diberikan mereka ikan yang banyak. Bukan hanya itu yang kita lihat. Ketika mereka sudah mau sampai di pantai, mereka lihat, loh, kok ada bara api ya? Kok ada bara api ya? Ternyata Tuhan Yesus kita lagi membuat sarapan, menyiapkan sarapan, menyiapkan makanan kepada murid-muridnya. Dia lagi manggang roti, lalu ada ikan. Tapi kemudian karena dilihat mungkin ikannya masih kurang, dia berseru, Tuhan Yesus kita berseru kepada siapa? Murid-muridnya, si Petrus, bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap itu. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu.
Simon Petrus naik ke perahu, lalu membuka jala itu, membawa jala itu ke darat. Dia ambil ikannya lalu diberikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian ikan itu dibakar lagi. Bukan hanya itu saja, kepedulian, kebaikan, kasih dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bukan hanya menyiapkan sarapan, tetapi Tuhan Yesus kita maju. Lalu dia didatangi satu persatu. Siapa? Murid-muridnya. Lalu dia membagikan makanan ke si Petrus, dikasih roti, dikasih ikan, ke si Simon begitu juga, ke Nathanael begitu juga, ke Zebedeus begitu juga. Jadi yang jadi pelayan di situ siapa? Yang jadi pelayan adalah Tuhan Yesus. Murid-muridnya hanya tinggal makan. Piringnya diisi Tuhan Yesus dengan roti, dengan ikan. Begitu. Yang menjadi pelayan Tuhan Yesus. Dia tidak merasa rendah diri. Tuhan kita itu, dia sudah ikhlas melayani, rela melayani, tetapi dia tidak merasa rendah diri. Itulah teladan yang diberikan Tuhan kita. Padahal kita tahu Tuhan kita itu adalah raja dari segala raja. Tetapi walaupun dia seorang raja, dia tidak sombong, dia tidak congkak, dia tidak menunjukkan harus saya. Tetapi dia bisa merendah seperti orang-orang kecil, sebagai pelayan yang memberikan bantuan, yang memberikan perhatian, yang memberikan kasih kepada murid-muridnya. Seperti itulah teladan yang diberikan Tuhan kita kepada murid-muridnya dan kepada kita juga, anak-anak sekolah minggu juga, orang tua kita juga, guru-guru kita juga, saudara-saudara kita juga. Tuhan kita itu maha baik. Tuhan kita itu maha kasih. Tuhan kita itu maha peduli. Memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kalau dipikir-pikir tadi, mereka sebelum disuruh Tuhan Yesus melemparkan jala di sebelah kanan perahu, mereka sudah mengerjakannya semalam suntuk, tapi nggak ada hasilnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus kita berkata, tetapi ketika Tuhan Yesus kita bersabda, yang tidak ada jadi pinter jadi ada. Yang tadinya mereka tidak percaya itu Tuhan, setelah dilihat kejadian itu, mereka jadi percaya bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan kita yang maha apa tadi? Ya, maha baik. Kalau begitu, anak-anak sekolah minggu, kita lihat apa yang dikerjakan oleh murid-murid Yesus itu. Apa? Taat dan patuh. Taat dan patuh. Mereka tidak bertanya, Tuhan Yesus, dari semalam kami sudah melemparkan jala, semalam suntuk, tapi seekor ikan pun tidak dapat. Mana mungkin kalau kami melempar jala ke sebelah kanan perahu, tiba-tiba ada ikan. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Mereka tidak ada berkata seperti itu. Tetapi murid-murid itu taat dan patuh apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka melaksanakannya, mereka mengerjakannya, mereka melakukannya. Hasilnya apa? Ternyata jika kita taat dan patuh untuk melakukan hal-hal yang disuruh, diperintahkan oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang terberkati, yang mendapat penghasilan yang luar biasa. Ikan banyak itu kan keberhasilan dari kepatuhan, keberhasilan dari ketaatan. Karena itu, anak-anak
sekolah minggu HKBP Kapuk diminta harus selalu taat dan patuh. Dalam kehidupan kalian, walaupun masih kecil-kecil, bisa melaksanakan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu tadi dengan taat dan patuh. Apa aja itu, Nang? Nanti kalau kami taat dan patuh, kami dikasih rezeki banyak, nanti kami nggak bisa angkat. Aku kan masih kecil, Inang. Aku kan masih balita, Inang. Tanganku kan nggak kuat. Bukan berarti kita harus dikasih ikan 153 ekor yang besar-besar itu, bukan. Tetapi harus kita ingat, jika anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk taat dan patuh di dalam kehidupannya sehari-hari, pasti mendapat keberhasilan, pasti mendapat berkat, pasti mendapat prestasi. Contohnya apa saja, Inang? Banyak loh, banyak. Contohnya yang pertama, kalau kita taat dan patuh kepada Tuhan, misalnya nih ibadah online, berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, suatu saat Tuhan akan memberikan kita berkat. Tuhan akan mengabulkan, mendengarkan doa kita. Suatu saat, bukan berarti kalau kita berdoa, Tuhan saya minta ini, tiba-tiba ada. Tidak. Tetapi suatu saat Tuhan akan mengabulkan doa-doa permintaan kita. Yang kedua, kalau taat dan patuh, belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, pasti ada hasilnya. Pasti kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mendapat ranking 1, 2, 3. Luar biasa. Tetapi harus taat dan patuh. Yang ketiga, taat dan patuh ketika misalnya apa ya? Oh, misalnya ini kalau disuruh makan sama orang tuanya. Anak-anak sekarang paling susah kan disuruh makan. Ayo disuruh makan. Disiapin lauknya, disiapin sayur. Saya nggak mau sayur nggak patuh, nggak taat. Jadinya apa? Kurang gizi. Kalau kurang gizi, akibatnya apa? Mudah sakit-sakitan. Tetapi kalau taat dan patuh, dikasih lauk dimakan, dikasih sayur dimakan. Keberhasilannya apa? Tubuhku sehat, tubuhku kuat. Ada virus, semua terhindar. Karena kita sudah punya imun di tubuh kita, sudah mempunyai kekebalan, sehingga sakit penyakit pergi semuanya. Jadi kalau disuruh makan sayur, makan ikan, harus mau ya, jangan menolak ya, tapi harus taat dan patuh. Selanjutnya yang keempat, taat dan patuh ketika disuruh mandi. Ini nih mentang-mentang belajar di rumah, pagi-pagi dibangun mandi, kata orang tuanya, kata mamahnya, ntar dulu akan nggak sekolah. Suka malas-malasan, bangun dari tempat tidur malas-malasan. Padahal kalau kita rajin mandi, pagi mandi, sore mandi, ada keberhasilannya. Apa itu? Badan kita menjadi bersih. Kalau ada kuman-kuman di tubuh kita terbuang karena kita mandi. Jadi kita tetap sehat. Jadi taatlah dan patuhlah kalau disuruh mandi. Lalu kemudian taat dan patuh juga ketika disuruh, misalnya membantu orang tuanya. Tolong ya, bantu mama cuci piring. Tolong ya, bantu mama nyapu rumah. Kalau kita taat dan patuh, ada
ada hasilnya. Hasilnya apa? Rumah kita menjadi bersih, rumah kita menjadi rapi. Jadi anak-anak yang selalu taat dan patuh pasti mendapat hasil. Tadi belajar jadi pintar dan berprestasi. Kalau disuruh makan, makanannya semua dimakan, tentu kita akan menjadi sehat. Kalau disuruh berdoa, ibadah online, pasti kita menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Dan kita boleh menjadi anak-anak terang. Sukacita yang hadir, sukacita yang datang. Karena itu, mulai hari ini tidak ada lagi anak sekolah minggu yang bermalas-malasan, yang selalu menjawab, selalu ada alasan kalau disuruh orang tuanya untuk membantu pekerjaan di rumah. Disuruh belajar, siap. Disuruh makan, siap. Disuruh mandi, siap. Disuruh ibadah online, siap. Siap semuanya. Kalau udah siap semuanya, berarti menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Harus begitu. Ingat, kalau taat dan patuh, anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk menjadi anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa. Amin. Iya. Tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kesehatan. Jadilah seperti murid-murid Yesus yang taat dan patuh ketika Tuhan Yesus menyuruh sesuatu kepada mereka. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang meneladani teladan yang diberikan Tuhan. Siap melayani walaupun dia adalah seorang raja. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Kapuk, karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau jadikan kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang patuh untuk semua kegiatan kami, perilaku kami, perbuatan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesukaan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang. Biarlah Tuhan juga yang selalu mengajari kami, membimbing kami, agar kami selalu berbuat kebaikan melalui ketaatan dan kepatuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, mama papa kami di rumah. Biarkanlah Tuhan, Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, menambahkan rezeki. Biarlah juga Tuhan yang memberkati guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang menambahkan berkat-berkat bagi mereka. Kami mau berdoa Tuhan, di masa pandemi ini kami sering takut, kami sering khawatir. Untuk itu Tuhan, lindungi kami dari mara bahaya penyakit COVID-19 itu. Ajarkan kami agar kami tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami boleh menjaga diri kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memohon keampunan dosa kami, agar kami boleh menerima berkat-berkat daripada-Mu. Tuhan, doa kami ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, siapkan persembahannya dan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu,
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita semuanya, terlebih-lebih anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk. Tuhan Yesus memberkati. Amin.